Apa itu perang Harmagedon? Ya, pemusnahan Tritunggal. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Ya, apa itu perang Harmagedon? Perang Harmagedon adalah pemusnahan Tritunggal. Bapak Ibu Saudara, hanya ada satu ayat yang menulis tentang Harmagedon, ada di Wahyu 16 ayat 16. Ini adalah sebuah perang, tempatnya nanti di lembah Megido, dua raja-raja 23 ayat 29, Zakaria 12 ayat 11. Lembah Megido itu di Israel ya. Perangnya nanti disebut perang Harmagedon, terjadi setelah rapture. Jadi rapture dulu, baru sisanya orang-orang penghujat Yesus dari kelompok Tritunggal akan dihabisi. Terjadi pada tahun 4930 sampai 4965, selama 35 tahun. Jumlah orang yang akan dibunuh adalah 12 miliar 450 juta orang. Makanya darahnya akan mengalir setinggi kekang kuda, 1,5 meter lebarnya, selembah Megido. Diperkirakan 10 km, mengalir 200 mil darat atau 300 km Jakarta Purwokerto. Itu bahasa hiperbolik untuk menunjukkan betapa banyaknya yang akan dimusnahkan, dihabisi di dalam perang Harmagedon. Siapa yang berperang? Yang berperang adalah anak domba melawan Babel besar. Babel besar adalah biang kerok Tritunggal, yaitu penyembah patung. Ya, di dalam Wahyu 17 ayat 5 itu. Ya, Babel besar, ya, penyembah patung dan 7 pengikutnya. Ya, 7 pengikutnya ya, yaitu 10 denominasi yang sekarang ada di sini ya. Ya, nanti anak domba akan mengalahkan ya Tritunggal ya. Terus saksinya siapa Pak? Kita yang dari surga bisa melihat perang Harmagedon di dalam Wahyu 17 ayat 14 ya, seperti itu. Caranya perang gimana Pak? Ya, caranya perang dengan 7 cawan murka Allah. Ya, bukan 7 matre. Kalau 7 matre dan 7 sangkakala itu tanda untuk rapture, pengangkatan orang percaya. Tapi kalau 7 cawan murka Allah itulah Harmagedon. Nanti selain memakai api dan seterusnya akan memakai hujan es seberat 100 pon. Itu ada di Wahyu 16 ayat 21. Jadi itu bom dari Yesus Allah di surga, anak domba ya, yang akan berperang melawan Tritunggal. Ya, penyesat sesungguhnya dari kekristenan ya. Memakai bom es seberat 100 pon, itu 2 galon, 40 kilo, dijatuhkan dari langit dengan energi kinetik, itu akan menjadi bom. Patung-patung Yesus di gunung-gunung akan dibom oleh Yesus. Gereja-gereja, kuil-kuil penghujatan terhadap Yesus, kuil-kuil gereja ya akan dibom ya. Jadi kalau kamu sekarang bikin gereja yang megah, siap-siap aja, nanti dibom dengan es ya, seberat 2 galon air mineral ya, 100 pon atau 40 kilo ya. Itu menjadi bom ya. Pastilah ya, air segede 2 galon dijatuhkan dari langit dengan energi kinetiknya akan menjadi bom. Apapun akan diterjang habis oleh es, hujan es yang seberat 100 pon itu. Ini pasti terjadi karena ini tertulis di Alkitab. Ya, siap-siap saja Bapak Ibu Saudara, perang Harmagedon adalah perang antara Yesus dengan Tritunggal yang dimotori oleh Babel besar, penyembah patung, ibu dari segala kekejian. Sepertinya mengerikan, tidak mengerikan, ini ayat Alkitab kok. Yesus sudah tahu bahwa akan ada kelompok Tritunggal, yaitu kelompok penghujat dan penyesat yang sesungguhnya dari kekristenan. Ya, penghinaan terhadap Yesus, penghujatan terhadap Yesus, ya, penyesatan yang sesungguhnya adalah berasal dari Tritunggal. Ya, Yesus sudah tahu, makanya
ada Babel besar, ada 666 ya, nanti penghuni neraka 666 miliar, lalu ada kambing terkutuk, lalu ada pembuat kejahatan, lalu ada gereja suam-suam kuku Bapa dalam nama Yesus, lalu ada Yahudi palsu, jemaah iblis. Ya, semua tertulis di Alkitab, dan itu adalah kelompok dari Tritunggal yang nanti akan dimusnahkan. Jumlahnya 12 miliar 450 juta. Mengerikan ya, mengerikan ya. Tapi para Tritunggal tidak usah tobat, karena Anda akan menurunkan 12 miliar 450 juta orang yang nanti dibunuh dalam perang Harmagedon. Yesus Tuhan dan Allah, Dia duduk di tahta, dalam terang tak terhampiri. Yesus Maha Kuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, harus dipuja dalam setiap hidup kita, harus disembah, satu-satunya Tuhan Allah. Kita muliakan Allah di dalam nama Kristus, sebab Tuhan Allah Yesus Kristuslah namanya. Jadi very clear, perang Harmagedon adalah perang melawan Tritunggal, penyesat dan penista kekristenan yang sesungguhnya itu. That it, haleluya, amin.